Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu untuk kalian yang dimanapun kalian aktifnya sekarang. Ya. Untuk kegiatan hari ini pada sesi daring, jadi kita akan menerangkan atau memaparkan sebuah kegiatan di mana nanti untuk pembelajarannya yang pembelajaran mata pelajaran umum kalian akan menggunakan LMS. Tapi nanti untuk jadwal mata pelajaran produktif akan dikondisikan, mudah-mudahan mendapatkan izin untuk masuk secara langsung untuk mata pelajaran produktif. Oke, yang pertama saya mau share screen. Nah, ini untuk LMS-nya, jadi kalian bisa akses di di HP maupun di komputer. Kalau kalian punya komputer bisa kapan saja karena ini aksesnya 24 jam. Bisa kapan saja. Nah, untuk alamatnya kalau di sini kurang terlihat, nanti akan diinformasikan oleh wali kelas untuk alamatnya. Ya, di kolom chat itu sudah ada alamatnya, nanti itu kan simpan. Untuk ID ya, untuk ID ketika kalian login nanti itu seharusnya sudah diberikan oleh pihak TU yang ID LMS SMK Lentera Bangsa 2 agar kalian nanti bisa login. Kalau yang belum dapat, silakan nanti menghubungi wali kelas ataupun TU. Ya. Bisa menghubungi wali kelas ataupun langsung ke TU. Nah, ini tadi alamatnya sudah ada di kolom chat. Kemudian yang pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu login terlebih dahulu. Nah, kalau ini kan saya pakai komputer ya, jadi tampilannya lebih gede. Kalau yang pakai HP silahkan bisa langsung diterapkan ya, atau bisa langsung login dengan ID kalian masing-masing. Untuk untuk Gmail-nya bisa di swipe down, kemudian kalian buka Google Chrome dengan alamat yang tadi di kolom chat lms.smklentarabangsa2.id. Oke, pertama kalian klik login dulu, klik login. Nah, di sini ada perwakilan teman-teman kalian dari 10 TI dan 10 TBSM ya. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya langsung sama mereka juga. Kalian sudah hafalkan nama-namanya dari wajahnya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini tampilan loginnya. Kalau di HP juga sama sih. Kalian login dengan username-nya yang ada di kartu kalian. Kemudian passwordnya juga sama yang ada di kartu kalian. Untuk password huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh ya. Jadi dituliskan huruf besar, huruf kecilnya sesuai dengan yang ada di kartu kartu LMS kalian. Kalau sudah, klik login. Nah, nanti di awal itu ada ini tampilan awalnya ada nama kalian,
dan kelasnya ya. Kemudian ada tombol notifikasi jika ada pemberitahuan ataupun update update materi pembelajaran ya. Nah, nanti untuk masalah jadwalnya, karena yang namanya daring ini fleksibel ya, fleksibel, jadi waktunya bisa ditentukan oleh guru. Tapi nanti jadwalnya juga ada, jadwal resminya yang dari sekolah ada, dan nanti akan diberikan kepada wali kelas. Ya. Kemudian di sini ada chat ya, kalian bisa chat kalau ada kontak, ya, ada kontak bisa di chat. Ada yang mau masuk. Kemudian hal yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu di menu ini, nama kaliannya di profil, ini kalian boleh ubah. Yang baru hadir jangan pakai ini ya, jangan di on kan atau di mute voice-nya. Oke, lanjut lagi. Di menu di profilnya, di icon profil, kalian bisa ke preference ya. Kalau kalian tidak kurang dalam bahasa Inggris, silahkan diubah ke bahasa Indonesia. Ada profil, ada nilai, pesan, dan preferensi. Tapi kalau saya kurang enak pakai bahasa Indonesia itu. Enaknya pakai bahasa Inggris, kalian belajar juga kan. Sambil menyelam, ya tenggelam gitu. Jangan kagok-kagok, jangan tanggung-tanggung. Ke menu preference. Nah, di sini ada edit profil dan ada change password. Ini saja yang digunakan untuk kalian ya. Dua ini saja. Cukup dua ini saja. Kalau yang lainnya nanti. Edit profil di sini berfungsi untuk mengubah fotonya ya, foto profil kalian. Jadi ketika diklik edit profil ya, edit profil, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada user picture. Kalian klik tombol ini ya, tombol ini klik. Kemudian pilih upload file. Sama ya di HP juga ya, di HP juga sama. Kemudian pilih filenya, silakan cari di mana ya, di mana saja silakan. Di HP kalian penempatannya di mana. Silakan mau pakai foto yang sedang piknik ataupun foto yang mungkin foto-foto jahil ataupun apa ya silakan, yang penting sopan ya, masih dalam batas wajar gitu foto-fotonya. Nah, kalau sudah dipilih fotonya kemudian upload. Jika sudah diupload nanti akan muncul foto ya, fotonya preview ataupun pratinjau di sini nantinya. Kemudian di opsional, di di panel opsional kalian boleh tambahkan nomor HP kalian. Kalian boleh ditambahkan di sini di mobile phone ya. Nah, jika sudah diisi, kemudian nah untuk departemennya kalian tuliskan nama kelas kalian. Nah, jadi di preference ini yang kalian ubah, silahkan foto profil kalian ya, yang baik ya, jangan terlalu aneh-aneh ya. Kemudian masukkan departemen kalian sesuai kelasnya masing-masing dan alamat ya dan nomor HP kalian ya, sini. Nah, setelah itu lalu kalian klik update profil. Setelah update profil nanti foto kalian akan berubah. Silakan kalau mau diubah juga yang lain fotonya, silakan, bebas. Nah, selanjutnya jika merasa password yang ada di kartu kalian itu terlalu ribet ya, passwordnya itu terlalu ribet, silakan diubah, di change password. Nah, tapi dengan resiko kalau kalian lupa password yang kalian ubah ya, kalau kalian lupa, nah, nanti kalian harus menghubungi tim admin ya, tim admin, atau mungkin kalian konfirmasi dulu ke wali kelas kalian, nanti baru saya yang akan reset lagi passwordnya ya. Nah, untuk ketentuan passwordnya yaitu minimal 8 karakter. Sebentar, ada yang mau masuk. 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil,
kemudian angka, dan ada simbol, terserah simbolnya yang mana saja. Ya, jadi jangan, kalau bikin password itu jangan tanggal lahir, jangan nama pacar ataupun mantan, lebih buruk lagi gitu ya. Nah nanti masukkan password yang lama yang ada di kartu kalian, kemudian masukkan password yang baru, dan masukkan lagi 2 kali ya, password yang baru dan password yang baru 2 kali. Habis itu kalian save change. Kalau tidak mau diubah juga silakan, tidak apa-apa. Lalu setelah selesai kita balik lagi ke awal. Nah, di sini ada menu, di sebelah kiri itu ada menu. Nah, kalau di komputer itu mata pelajarannya sudah langsung muncul di sini ya. Sudah langsung muncul di sini. Tapi kalau di HP pada menu ini silakan kalian klik dashboard. Klik dashboard terlebih dahulu. Nah, di dashboard, nah nanti akan muncul mapel-mapelnya. Nah, nanti akan muncul mapel-mapelnya, ini panel-panel mapel atau kursusnya. Nah, baru ada sedikit. Nah, nanti saya akan contohkan yang mata pelajaran saya saja. Kalau di sini ada yang kelas 11 ataupun 12, silakan menyimak terlebih dahulu saja. Karena yang saya contohkan itu mata pelajaran saya yang di kelas 10. Oke. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan jadwal jadwal kelasnya masing-masing, mata pelajaran apa di hari tersebut. Contoh di sini kan sekarang hari Kamis ya. Karena contoh nanti mungkin hari Kamis ada mata pelajaran saya. Ada mata pelajaran saya. Nah, di sini ada 0% komplit. Ini kalian belum melakukan aktivitas dalam dalam materi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di sini ada beberapa petunjuk ya, ada beberapa panel. Ini ada upcoming event, ada pemberitahuan untuk kehadiran, presensi, dan ada waktu-waktu ini ya, ada batas-batas waktunya. Dan bisa juga lihat di kalender. Nah, karena hari ini itu sebagai latihan juga, pada hari ini tanggal 5 di sini ada dua aktivitas, ada MTK. Berarti Bu Mega sudah ngisi ya. Berarti untuk kelas 10 nih, kelas 10 matematika sudah bisa diakses ya. Dan yang saya juga ya, sebagai contoh. Kemudian di hari Sabtu juga ada. Jadi bisa lihat di kalender, bisa juga lihat di sini. Nah, untuk memulai pembelajaran, kalian bisa klik di gambarnya, silakan, di judulnya juga silakan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini pengumuman awal, kalau ada silakan diklik ya pengumumannya. Nah, ada kata pengantar. Semua guru beda-beda ya. Semua guru beda-beda. Jadi tergantung gurunya. Ini biasanya nanti saya juga ini kan hanya contoh. Nanti di awal, di pengumuman awal, biasanya kalau saya itu memberikan informasi tentang sistemnya bagaimana, kemudian KKM-nya berapa, dan nilai-nilai yang harus didapatkannya itu apa. Lalu ke awal lagi, nah di sini ada judul. Ini judul berarti di pertemuan pertama ya, ini judulnya nanti bisa akan sesuai dengan judul pada mata pelajaran yang guru berikan. Kemudian di sini ada sub-subnya, ada komponen-komponennya. Ini hanya contoh saja, tapi nanti guru itu akan memberikan kurang lebih seperti ini. Ya. Ada yang berbentuk
halaman, ini yang simbolnya seperti ini tuh bentuknya halaman. Kemudian ada yang berbentuknya file, ada yang bentuknya URL. URL itu bisa nyambung ke sebuah forum, ke sebuah web, ataupun YouTube, ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian ada yang namanya forum. Nah, selanjutnya ada presensi ya. Kalau kalian waktu SMP, MTS, SD atau MI sering bilangnya absensi ya. Nah, mulai diubah ya. Mulai diubah. Bukan absensi, tapi presensi. Absensi itu tidak hadir. Tapi kalau presensi itu kehadiran. Jadi kalian mengisi kehadiran terlebih dahulu. Oke, tunggu dulu. Tadi ada insiden sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Apa-apa, santai saja. Yang harus kalian lakukan itu yang pertama sebelum masuk ke materinya, ya, kalian isi presensi terlebih dahulu. Kenapa? Karena presensi itu oleh setiap guru ada batas waktunya. Kalau untuk materi biasanya tidak dibatas waktunya. Ya. Kalian isi dulu presensi pada setiap pertemuannya. Ini pertemuan pertama, judulnya konsep dasar. Pertemuan kedua dan selanjutnya belum ada ya. Jadi isi saja dulu. Yang pertama presensi diklik pada judulnya ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik submit attendance. Kalau bahasa Indonesianya ajukan kehadiran. Balik lagi ke bahasa Inggris. Klik pada submit attendance. Kemudian pilih hadir. Dan ini tolong jujur ya. Kalau seandainya izin ya izin. Kalau sakit ya sakit. Hanya untuk hanya untuk laporannya ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini pada tanggal 5 Agustus 2021 dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Kalau ini tergantung gurunya ya. Tergantung gurunya masing-masing. Jadi dari tanggal 5 Agustus dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam itu kalian bisa melakukan presensi. Tapi kalau gurunya di sini jam 10 pagi contohnya, ya berarti kalau melebihi dari jam 10 pagi kalian tidak bisa submit ataupun mengajukan kehadiran. Ya, tidak bisa mengajukan kehadiran. Nah, kalau sudah terlambat seperti itu, kalian akan otomatis tidak hadir dalam presensinya ya. Kalian tinggal klik saja submit attendance, kemudian pilih hadir dan di save. Nah, sudah dapat poin 2 langsung. Ini sudah otomatis langsung dapat poin. Semua kegiatan yang ada di LMS itu ada poin-poinnya. Nah, jadi presentasi pada sesi ini kalian mendapat 100. Ya. Oke, selanjutnya setelah melakukan presensi ya, kalian boleh ke menu lagi ya, ke menu pilih yang general atau balik lagi ke dashboard. Kembali lagi ke dashboard, lalu pilih mapelnya yang tadi. Kemudian klik mark as done. Kalau yang sudah sudah melakukan presensi ya, sudah menginput presensinya. Nah, baru kalian silakan ambil melihat materi yang diberikan oleh guru ya. Sama kalau yang bentuknya page seperti ini atau halaman ya.
kalian klik pada judulnya. Oke, nah sini ada judulnya nih ya, kemudian ini materinya, ini contoh ya, setiap mapel nanti beda-beda. Oke, jika sudah kalian baca sampai akhir, nah kalian kembali lagi saja. Saya bolak-balik ya, karena di sini ada perwakilan dari kalian, jadi suaranya feedback. Oke. Selanjutnya, jika sudah materinya dibaca, kalian tinggal klik back saja atau kembali di HP kalian, atau bisa kalian ke beranda lagi, ke dashboard. Atau bisa ke dashboard kembali kalau sudah kalian baca. Nah, kalau sudah, nah nanti akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau sudah itu, kalian akan di sini done, sudah selesai. Kemudian kalau yang bentuknya file ya, kalau yang bentuknya file ini, kalian tinggal klik saja, ya tinggal klik. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Kalau ini filenya bentuknya gambar. Nanti oleh guru ada yang mungkin filenya bentuknya PDF, ada yang bentuknya PowerPoint, ada yang bentuknya dokumen, terserah nanti gurunya apa ya. Ini ada apa tuh, materi tentang 4N, Niteni, Miroke, nambahi, demoke, ya. Amati, tiru, modifikasi, kemudian buatlah sesuatu hal yang baru. Ini Bapak Pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang berjasa terhadap dunia pendidikan Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, ya, sebelum 1945. Jadi kalian harusnya tahu. Ya, kita kembali lagi. Nah, kalau yang file tadi saya bilang ya, tergantung ya, nanti gurunya itu memberikan filenya berbentuknya apa, bisa PDF, bisa dokumen, bisa PowerPoint, ataupun berbentuk gambar yang seperti ini. Nah, kemudian kalau yang bentuk ikonnya ini adalah URL ya, ataupun link. Nah, ketika kalian klik, nanti akan link yang di setting atau yang diberikan oleh guru, entah itu YouTube ataupun web, nanti tergantung gurunya. Kalian tinggal klik saja, nanti akan muncul. Kalau ini saya ambilnya ke script ya, kalian bisa baca-baca materinya ataupun download langsung materinya, ataupun nanti oleh gurunya itu bentuknya itu YouTube, kalian tinggal klik saja, nanti akan dibukakan ke link YouTube-nya, tergantung gurunya ya, kalian bisa langsung cek. Nah, pastikan semuanya itu kalian sudah statusnya sudah hijau ya, sudah done ataupun sudah selesai. Nah, kemudian kalau yang bentuknya seperti ini nih, ikonnya ini namanya forum ya, namanya forum. Nah, untuk forum ini biasanya yang sering juga saya gunakan dalam pembelajaran, tidak hanya dilihat saja, tapi harus membuat sebuah balasan atau satu postingan. Nah, di sini minimal satu postingan. Jadi dalam materinya itu, materi yang diberikan, ya, dalam materi yang diberikan itu kalian diwajibkan untuk membuat satu balasan ataupun satu timbal balik dari materi yang diberikan. Ya. Ada persamaan dengan ini. Kalau ini kan hanya melihat saja ya. Kalau yang bentuknya page, tapi tidak bisa membalas postingannya. Tapi kalau yang bentuknya forum, itu kalian bisa memberikan umpan balik, entah itu ke gurunya
ataupun ke teman kalian gitu. Kalian klik klik pada rangkuman. Kemudian di sini kalian seperti biasa dibaca-baca dulu apa. Dan kalau saya itu biasanya di bagian terakhir, ini ada sebuah pertanyaan, ya, bagaimana tanggapan kalian tentang peran remaja dan pelajar dalam menghadapi tantangan era globalisasi 4.0 untuk masa depan kalian masing-masing. Nah, untuk menjawabnya kalian klik ini, sebuah topik baru kalian klik. Ya. Kalau seandainya nanti gurunya itu membuat ini kuis kecil atau ulangan kecil gitu ya, soal-soalnya di atas, kemudian perintahnya itu silakan tulis jawabannya dalam buku kalian, kemudian foto. Perintahnya seperti itu. Atau mungkin silakan tulis jawaban kalian di kertas HPS ataupun apa, kemudian foto dan upload pada LMS ya. Nah, caranya kalian klik dulu ini, ya. Kemudian subjeknya atau judulnya kalian tulis umpan balik dari apa ini. Nah, ini judulnya ya, rangkuman. Nah, atau mungkin jadinya jawaban kuis atau ulangan matematika, terus nama kalian. Contoh ini yang dicontoh dulu ya, nama kalian. Nah, di sini di pesannya kalau yang bentuknya foto, kalau yang bentuknya tulisan, kalian bisa langsung tulis di sini ya, nama, kemudian kelas, ini jawabannya, jawaban nomor 1, nomor 2, dan yang lainnya dan seterusnya. Sampai ya silakan mau salam dulu silakan, atau terakhirnya terima kasih ya. Nah, yang di ketika kalian MPLS kemarin saya kan bilang karena pendidikan karakter yang paling utama. Jadi di setiap awal dan akhir silakan mau tuliskan salam terlebih dahulu, dan di akhirnya juga diakhiri salam dan rasa tulisan terima kasih. Walaupun tidak wajib, tapi pasti setiap guru menilai lebih kepada kalian ketika ada tulisan ataupun ungkapan terima kasih ya, terima kasih Bapak atau Ibu. Nah, kalau yang bentuknya ditugaskannya itu berbentuk foto ya. Setelah kalian tuliskan tulis jawabannya di buku contohnya, kemudian disuruh difoto untuk diupload di LMS ya, tetap kalian tuliskan saja nama kalian, kelas berapa, lalu klik ikon ini, ikon foto ini, insert image ya. Klik di HP juga sama, kemudian cari fotonya, kemudian pilih yang upload file, lalu cari filenya, pilih filenya, ini contoh yang ini aja tadi, kemudian upload. Nah, setelah diupload nanti akan ada tinjaunya atau pratayamnya ya. Pastikan kotak kecil ini kalian checklist ya. Jadi kalau kalian tidak checklist, ini tidak bisa disimpan gambarnya atau fotonya kalian yang tadi buatnya. Jadi jangan lupa di checklist, this image as decorative, ini di checklist ya. Untuk ukurannya biarkan saja. Nah, setelah ini di checklist, setelah fotonya dipilih, kemudian centangnya sudah di checklist, lalu klik save. Nah, nanti hasil foto kalian akan muncul di sini. Dan tadi seperti yang bilang, biasakan di akhirnya tuliskan kalimat terima kasih dan salam juga ya.
Sudah dan tidak ada kekeliruan, kalian bisa cek dulu sebelum dikirim ya, dicek, lalu kalian klik post to forum. Nah, post to forum. Nah, nanti akan muncul, sebenarnya tidak usah dimasukkan namanya di sini ya, tidak usah dimasukkan karena nanti akan otomatis nama kalian akan terekam ya, terekam di sini dan ini sudah bisa dilihat. Oh, ini jawabannya seperti ini. Nanti guru bakalan melihat, oh ini Siti Komala pada hari ini jam sekian sudah mengirimkan tugasnya. Jadi jamnya juga akan terekam. Jadi siapa yang lebih cepat dan siapa yang minta nunggu kirimannya dulu, kiriman tugas dari temannya bakalan kelihatan gitu ya dari waktunya. Otomatis kalau yang paling pertama pasti itu sumbernya, sumber tulisnya atau sumber jawabannya. Gitu. Ini untuk yang yang forum ya. Jadi sama saja tampilannya seperti page, tapi biasanya forum itu dipakai untuk ada timbal baliknya atau umpan baliknya. Oke. Nah, yang lainnya juga teman-teman yang lainnya juga bisa membalas ini, bisa di replay. Ini Siti Komala di sini posting nih, yang lainnya mau mereplay atau mau menambahkan ataupun yang lainnya silakan, tinggal diklik replay lalu tulis komenannya apa gitu. Bagus kakak gitu, boleh pas gak gitu. Ya, nanti di post dalam forum, nanti akan kelihatan seperti ini ya. Nanti yang yang posting pertamanya juga bisa membalas lagi, silakan bisa di post. Jadi kalian akan terus timbal baliknya ada gitu ya. Semakin ke dalam berarti postingannya semakin dibaca lagi. Oke, ini untuk yang bentuknya forum. Kita kembali lagi ke awal. Nah, jika sudah hijau semua seperti ini tidak semuanya nanti akan seperti ini ya. Yang pasti pada setiap bab ataupun pada setiap judul materi yang paling utama adalah presensi terlebih dahulu ya oleh kalian. Presensi terlebih dahulu kalian isi, kemudian materi-materinya silakan. Jadi materinya itu ya mungkin ada beberapa ya, tapi tidak semuanya. Ini hanya contoh saja untuk perbedaan-perbedaan yang menampilkan kepada kalian perbedaan mana yang page, mana yang file, mana yang URL, dan mana yang bentuknya forum. Nah, kalau forum kan di sini harus membuat sebuah postingan, ya. Sebuah postingan minimal 1, baru dapat hijau. Nah, setelah kalian selesai semua ini, ya, ini sudah dilaksanakan semua oleh kalian. Kalau ada mata pelajaran yang lainnya, ya silakan kalian kembali lagi ke dashboard. Ini kan mapel ini sudah selesai nih ya. Mapel ini sudah selesai. Kemudian kalian, nah untuk kelas 10 TBHC maupun TEI, silakan ini dibaca-baca karena ini materi saya yang pertama ya. Jadi selain sebagai contoh ataupun simulasi LMS, ini juga materi pertama saya. Materi pertama saya untuk kalian di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Kebetulan mapelnya saya pegang. Oke. Nah, jika ada mapel yang lain, silakan ke dashboard. Diceknya bisa di kalender, bisa juga di sini, atau mau dicek satu-satu silakan. Di mapelnya ya, dicek satu-satu silakan. Mau masuk. Nah, lihat di sini sudah 100% komplit. Ya, 100%. Tapi nanti ketika guru menambahkan materinya, nanti akan berkurang presentasenya. Bukan berkurang, nanti akan disesuaikan ya.
Jadi aktivitas kalian dalam mengakses LMS akan direkam otomatis oleh sistem. Ya. Nah, dalam setiap pembelajaran yang pertama lakukan presensi terlebih dahulu. Ya. Lakukan presensi. Setelah presensi dilakukan, nanti kalian baru masuk ke materi-materinya. Oke? Nah, setelah selesai semua, tadi cek apakah ada mapel yang lain, silakan dipilih mapelnya mapel apa, nanti sesuai jadwalnya masing-masing ya. Sesuai jadwalnya masing-masing, sama mapel yang lain juga lakukan presensi terlebih dahulu, baru masuk ke materinya. Ingat, karena kalau presensi itu ada batas waktunya. Kalau materi biasanya oleh guru tidak dibatas waktunya. Oke, jelas? Kalau ada yang tidak jelas, silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Sebentar. Lupa. Saya ulang lagi. Ini belum selesai. Nah, jika sudah selesai semua materi, kalian sudah baca, presensi sudah diisi, ya, kalian klik akun kalian atau ikon kalian di pojok kanan atas, di HP juga di pojok kanan atas. Silakan logout biar kuota kalian ini apa tuh? Irit, biar bisa WA dan yang lainnya lagi kepada teman-teman kalian. Temannya pakai tanda kutip ya, teman. Oke, nanti besoknya lagi silahkan login lagi sesuai dengan jadwal mata pelajaran di kelas kalian masing-masing. Nah, oke, itu untuk pengenalan LMS-nya. Nanti kalau untuk yang kuis beda lagi. Kalau seandainya gurunya itu ngasih ulangan pada LMS. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu kalau ada yang tidak dipahami dalam LMS yang tadi. Untuk perwakilan, ada yang tidak paham? Ada. Yang pas masuk, Pak. Langsung paham? Belum. Hah? Ada yang keliru. Keliru? Yang mana? Pas masuk. Oh, pas masuk login? Iya, soalnya banyak yang belum paham. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi yang login tadi ya. Yang login. Loginnya itu ya ada di sebentar. Kalau kalian sudah dapat kartu dari TU ya, dari TU ataupun dari WAS mungkin. Nah, kartunya itu warna biru seperti ini ya. Kartunya itu warna biru. Kalau yang kelas 10 warna biru, kalau yang kelas 11 12 itu warna putih. Ini alamatnya, alamat LMS-nya ada di kartu kalian. Silakan kalian buka Google Chrome ya. Silakan kalian buka Google Chrome. Kemudian masukkan alamat ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini nih. Kalau di HP itu kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau di HP tampilannya akan kecil seperti ini. Kalau di HP mah ya. Kalian klik saja login. Nah, login klik ya. Nanti akan muncul form login ya. Yang ada di kartu ini username dan password. Username-nya kalian tulis sesuai dengan yang punya kalian ya. Kemudian untuk passwordnya juga silakan ditulis huruf besar, huruf kecil itu ngaruh ya. Dan di sini ada pagar, di akhirnya itu ada pagar. Kalian masuk dengan username kalian, username-nya tulis K-nya ini K kecil ya, bukan K besar ya, sesuai dengan kartu kalian. Kemudian passwordnya juga tulis, karena kalau saya copy paste saja jadi bisa langsung
Kalau kalian ketik, ya ketik gitu S ataupun apa sesuai dengan passwordmu masing-masing. Nah setelah itu kalian klik login. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Tuh. Setelah itu baru mau diubah yang tadi ya, mau yang diubah edit profilnya, ganti fotonya, ataupun mau diubah passwordnya silahkan. Ya, edit profil dan ganti password silahkan dilakukan. Kalau sudah, klik menu ini, kemudian ke dashboard, baru mulai. Nah kalau di HP nanti tampilannya seperti ini, kurang lebih. Kalau di HP. Ada lagi? Silahkan. Pertanyaan? Boleh di kolom chat. Ada chat? Enggak. Ada. Ayo, saya tunggu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan untuk menghemat kuota kalian juga. Kalau yang enggak apa tuh? Dan untuk informasi bagi kalian di LB2 ya, tanyakan ke wali kelasnya, itu kartu untuk WiFi-nya sudah dibagikan dari kemarin ya, untuk kelas 10. Kalau yang belum dapat ya silakan, tapi hanya bisa diakses di lingkungan sekolah saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan kan? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya bisa akhiri ya. Nah, saya screenshot dulu yang hadir. Nah, baru ada yang masuk. Iya bro, ada yang masuk. Nah, nanti kalau untuk kurang jelas ataupun apa, nanti bisa dicek lagi ya di YouTube LB2 ya. Nanti akan saya posting kok di sana. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk pengenalan LMS ini hanya untuk mapel umum. Kayaknya untuk mapel umum masih belum bisa belum bisa diterapkan secara langsung KBM-nya. Tapi nanti untuk yang produktif, yang mudah-mudahan saja bisa. Untuk produktif datang langsung sekolah. Kalau untuk produktif, kalian wajib pakai seragam wearpack ya. Datang ke sekolah pakai pakaian bebas dulu ya silahkan, tapi yang sopan. Kemudian bentar,